Siang pada penonton podcast TPP 3MD Kabupaten Waropen di mana saya berada. Kembali lagi bersama saya Sri Puradiani, PLD di Sikodate Kabupaten Waropen dalam podcast TPP 3MD Waropen dengan tema pembangunan desa inklusif. Judul podcast saat ini adalah mendorong terciptanya pemerataan pembangunan di kampung. Pada kesempatan yang baik ini kami akan berbincang-bincang santai dengan salah seorang kepala kampung yang ada di wilayah kampung dampingan kami. Selamat siang Bapak. Terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk hadir pada podcast TPP 3MD Waropen. Kiranya hasil dari bincang-bincang kita siang ini akan membawa sebuah angin segar bagi perubahan pembangunan kampung dan masyarakat yang Bapak pimpin dan layani selama masa jabatan Bapak. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam acara podcast kita pada hari ini, kiranya Bapak sebagai tamu dalam acara ini dapat memperkenalkan diri. Nama Bapak, jabatan, pendidikan terakhir, nama kampung, berapa tahun masa jabatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama sebelum saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari pendamping, dari bagian bidang prokes yang hadir bersama kita di kampung. Baik, sebelum itu mungkin saya perkenalkan nama saya Alex Joko Waikariri, kepala kampung Bainajaya. Pendidikan terakhir SMP. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih ada kegiatan wawancara di kampung kami. Terima kasih. Saya akan masuk dengan pertanyaan. Membangun desa inklusif adalah membuka ruang untuk partisipasi semua warga, di mana kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan eksklusivitas didorong dan ditarik dalam proses-proses pembangunan desa. Contohnya kelompok perempuan, anak-anak, kaum difabel atau cacat, lansia, anak-anak yatim, penduduk pendatang dan lain-lain. Adakah kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi di kampung? Ada? Terima kasih. Yang lain pertanyaan berikut. Bagaimana peran dan tugas pemerintah kampung dalam mendorong partisipasi kelompok masyarakat marginal dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan di kampung? Contohnya musyawarah kampung, pengambilan keputusan di kampung, perencanaan pembangunan di kampung, pelaksanaan kegiatan pembangunan di kampung. Menyangkut kegiatan di kampung, ya kita mungkin di sini ada kegiatan fisik. Lewat kegiatan fisik ya masyarakat dapat dari kegiatan fisik ya kita bayar. Hanya mereka kerja ada upahnya dari situ. Jadi sedikitnya dari situ, hanya memang tergantung dana kita minim. Akhirnya kita juga programnya tidak terlalu besar-besar. Ya yang penting ada yang bisa kita programkan kegiatan fisik di kampung. Lewat kegiatan itu masyarakat dapat dari situ. Pertanyaan berikut, kendala yang dihadapi pemerintah kampung dalam mendorong partisipasi kelompok masyarakat marginal dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan di kampung. Ya, kalau mengenai kendala saya rasa banyak. Kalau di kampung kendalanya banyak. Kami banyak program, dananya sudah minim. Akhirnya kita ambil jalan tengahnya yang mana yang bisa kita ambil, kerjakan. Ya disitulah yang bisa mereka dapat dari situ. Kalau kita mau bawa banyak program tidak bisa, karena dana kita minim. Begitu. Baik. Terima kasih. Pertanyaan berikut, program-program kerja atau kegiatan-kegiatan pemerintah kampung yang sudah dilaksanakan selama masa jabatan sebagai kepala kampung yang dikhususkan bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal. Baik, mungkin selama saya menjabat 2 tahun, yang program saya yang saya sudah kerjakan bersama dengan masyarakat,
Jadi saya membangun satu bangunan baru di belakang balai. Lewat program itu, akhirnya disitulah masyarakat bisa dapat upahnya dari situ. Ini kalau untuk kegiatan PAUD, saya punya PAUD, saya sudah jalankan. Terus menyangkut keagamaan, saya jalankan. Ada satu masjid, 3 gereja, kami sudah jalankan itu semua dengan baik. Dan itu kami lokasikan dananya, satu gereja 10 juta kita anggarkan keagamaan. Ya. Mungkin kalau mengenai PKK di programnya itu ada, hanya kendalanya itu tidak bergerak di kampung untuk kegiatan PKK. Kalau menyangkut ekonomi kita sudah jalankan selama masa periode. Kegiatan apa? Kegiatan jenis ekonomi kita pembagian dana ke masyarakat. Ya, jadi lewat ekonomi ini kan mereka jadikan dia untuk pembelanjaan pertanian. Jadi pembelian bibit. Jadi kita kasih berupa ekonomi, tapi mereka kita sarankan untuk pembelanjaan bibit apa untuk swadaya mereka lagi untuk berkembang di dinas ekonomi ini. Usaha ekonomi politik ya. Ekonomi politik. Kegiatan posyandu ya penimbangan, berikan makanan tambahan. Untuk stunting juga kami lokasikan dana untuk makanan tambahan yang kurang gizi apa. Ya itu nanti diatur oleh petugas kesehatan. Iya. Nah seperti begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan berikut, rencana program-program kerja atau kegiatan-kegiatan pemerintah kampung tahun anggaran berikutnya yang dikhususkan bagi kelompok masyarakat marginal. Baik, mungkin untuk program ke depan ya kita paling setidaknya mungkin lewat kegiatan fisik sehingga masyarakat juga bisa dapat dari situ. Jadi saya rencanakan mungkin talu, kegiatan fisiknya talu badan jalan. Itu program saya ke depan. Ini macam ibu-ibu, anak-anak, yatim piatu, terus pabrik-pabrik yang cacat, itu program-program apa? Ya, jadi kalau program itu yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan, saya lokasikan dananya lewat PLKB. Lewat PLKB, ada petugas PLKB-nya memang langsung dia sudah menyangkut dengan kegiatan itu. Itu sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Untuk cacat, lansia, apa itu diberikan ada ya, itu diatur oleh petugas yang sudah kita tunjukkan dari kampung. Terima kasih. Pertanyaan yang berikut atau yang terakhir, harapan dalam sisa masa jabatan sebagai kepala kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan kampung, Pak. Ya, harapan saya mungkin sebagai kepala kampung daerah terpencil begini minim sekali, dananya sangat minim, akhirnya kita juga tidak bisa melangkah lebih jauh daripada volume dana yang kita menerima di kampung kami. Ya harapan ya mungkin ada perhatian dari pemerintah untuk kami di kampung-kampung. Begitu. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak dalam podcast TPP P3MD Waropen. Semoga ya apa yang sudah Bapak laksanakan di kampung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi kelompok masyarakat marginal di kampung, dan semua yang direncanakan dan diharapkan akan terlaksana dengan baik. Amin. Demikian podcast TPP P3MD Waropen pembangunan desa inklusif hari ini. Saya Seri Furaryani, PLD di Sikodate, dan tim podcast mengucapkan banyak terima kasih untuk tamu yang sudah hadir dan penonton di mana saja berada. Di Sosio Nikorato.